Penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Selamat malam semuanya, saya Dita Bakri yang akan memimpin acara malam ini. Sudah siap semua? Siap! Oke, kita mulai dari 3, 2, 1. Lights off. Pada mulanya, hanya ada kehampaan. Gelap. Sunyi. Tanpa arah. Butuh 6 masa untuk membentuk dunia. Galaksi menari dalam simfoni cahaya, melahirkan bintang dan harapan. 4,5 miliar tahun yang lalu, alam semesta dihamparkan seisinya, menciptakan cakrawala yang tak terbatas. Lalu, di dalam cakrawala tersebut, lahirlah sebuah titik biru yang menjadi awal terbentuknya kehidupan baru. Di negara Zamrud Khatulistiwa, dengan tanah yang kaya, 284 juta manusia hidup, tumbuh, dan memiliki mimpi yang beraneka. Segelintir di antaranya memilih menyalakan cahaya untuk menerangi bangsa melalui karya. Karya yang berwujud nyata maupun dalam bentuk pemikiran yang bertujuan menciptakan kebersamaan untuk kemanfaatan. 21 tahun meniti asa dengan beragam kategori, mulai dari pemikiran sosial, kesehatan, sains dan teknologi, seni budaya, hingga penghargaan khusus. Menyematkan kepada lebih dari 85 insan untuk menerima penghargaan Ahmad Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di acara yang sangat luar biasa. Inilah penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Untuk menyapa para tamu kehormatan yang sudah bergabung bersama kita semua. Yang terhormat Ketua DPD RI, Bapak Sultan Bakhtiar Najamuddin. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Bapak. Yang terhormat Bapak Abu Rizal Bakri beserta keluarga. Bapak Nirwan Bakri beserta keluarga, selamat malam. Dan juga hadir bersama dengan kita semua di sini, selamat malam Bapak Indra Bakri beserta keluarga. Kami juga ingin menyapa untuk generasi ketiga dan generasi keempat Bapak Ahmad Bakri. Boleh sambil berdiri generasi ketiga dan generasi keempat, mana suaranya? Selamat malam dan selamat datang dalam penghargaan Ahmad Bakri ke-21 Bapak. Izinkan kami Bapak Ibu untuk menyapa para tamu yang sudah bergabung bersama kita. Jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Selamat malam Pak Tito Karnavian. Ada Menteri P2MI Bapak Abdul Qadir Kardi. Selamat malam Bapak. Kemudian ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu Arifatul Khairi Fauzi. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Ada juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut bin Sarpanjaitan. Selamat malam Bapak Luhut. Dan jangan lupa untuk kami ucapkan juga begitu ya, selamat datang ya para penerima penghargaan Ahmad Bakri yang terdiri dari para pemikir dan juga tokoh penting di negeri ini. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Dan juga perkenalkan kami berdua.
Saya Maria Segaf dan rekan kami ada Andromeda Mercury yang akan memandu jalani acara luar biasa kita pada malam hari ini. Kita tiba di malam yang begitu luar biasa, Bapak Ibu tamu undangan, malam yang penuh apresiasi bagi putra-putri terbaik bangsa di berbagai bidang. Dan kalau kita tahu betul Andro, penghargaan Ahmad Bakri ini merupakan acara yang tentunya diinisiasi oleh keluarga besar Bakri melalui Bakri untuk Negeri yang bekerja sama dengan Freedom Institute dan FIFA Group untuk mengapresiasi setiap individu dan juga lembaga yang memiliki capaian di berbagai bidang yang berkontribusi bagi kemajuan pemikiran, keilmuan, dan tentunya kebudayaan di Indonesia. Penghargaan ini juga pastinya tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh Bapak Ahmad Bakri demi mewujudkan nilai-nilai kebersamaan untuk kemanfaatan yang menjadi tema ulang tahun Bakri Group ke-83 tahun ini sejalan dengan tema acara penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Juga kalau lihat dari jauh ya, ada Ibu Odi, Andro, ada Pak Bus. Ada Ibu Ike juga, selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Luar biasa tamu undangan, semua kursi malam hari ini terisi penuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengawali acara kita, marilah kita dengarkan sambutan dari tuan rumah malam hari ini. Marilah kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anindya Novian Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua DPD RI. Selamat datang, Pak. Sini ada Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih selalu hadir di acara-acara kami. Dan Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, yang baru hadir bersama saya dari Kendari. Terima kasih Pak. Di sini ada Ibu Arifatul Khoiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Bu. Dan ada Bapak Abdul Kadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak saya, Bapak Abu Rizal Bakri. Selamat datang Pak Ical. Ya. Dan di sini ada Pak Bangun Sarwito Kusmoyono, Ibu Rosmania Kusmoyono, selamat datang. Dan saya lihat tadi Ibu Ike Nirwan Bakri. Ya. Dan juga ada tadi Pak Indra Bakri, ini adalah generasi kedua Bakri, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Generasi ketiga Bakri ada di depan saya juga, di sini ada istri saya, selamat datang tentunya. Dan tentunya adik saya, ada Dita dan Ardi, dan seluruh generasi ketiga yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Dan juga generasi keempat kami juga udah hadir di sini Pak, untuk sama-sama ya menikmati acara dan juga menjunjung tinggi penghargaan Ahmad Bakri. Selanjutnya perkenankanlah saya memberikan selamat dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada tokoh-tokoh yang mendapatkan penghargaan pada malam yang berbahagia ini, yaitu Bapak Muhammad Khatib Dedek Basri untuk bidang pemikiran sosial, Bapak Virgiawan Listanto yang jauh lebih dikenal dengan nama populernya yaitu Iwan Fals untuk bidang seni dan budaya, Bapak Chandra Yoga Aditama untuk bidang kesehatan, Bapak Adi Rahman Adiwoso untuk bidang sains dan teknologi, serta Ibu Saparinah Sadli yang tahun ini mendapatkan penghargaan khusus yaitu Lifetime Achievement Award. Kelima tokoh ini secara bersama-sama telah memberikan sumbangan sangat berharga dalam bidang ilmu dan pengabdian masing-masing. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada panitia penyelenggara, yaitu teman-teman di Bakri untuk Negeri, TV One, Antv, FIFA.co.id, dan semua anak usaha grup Bakri, serta Universitas Bakri dan Freedom Institute.
Selain itu, tentu saja kita menyampaikan terima kasih kepada ayahanda tercinta, Abu Rizal Bakri. Dalam menggagas konsep awal bersama teman-teman dari Freedom Institute, lebih 2 dekade silam, Pak Ical selalu berpesan bahwa pemberian PAB, Penghargaan Ahmad Bakri, adalah upaya kita untuk ikut merayakan momen kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, hingga tahun ini, kecuali pada masa pandemi, amanah Pak Ical terus kami pegang teguh. Setiap tahun selama 2 dekade, Malam Penghargaan Ahmad Bakri terus berlanjut. Dan sampai sekarang, terima kasih, daftar penerimanya sudah hampir 100 tokoh-tokoh terbaik dan lembaga yang berpengaruh di berbagai bidang pengabdian. Harapan kami di masa mendatang, Penghargaan Ahmad Bakri ini akan terus mengiringi perjalanan bangsa Indonesia. Dan suatu saat kelak nanti disebut sebagai penghargaan yang setara dengan hadiah Nobel yang setiap tahun diberikan di Swedia. Menuntut ilmu sangat penting, tetapi puisi, lagu, sastra, dan cinta, semua ini adalah elemen kehidupan yang memperkaya manusia sebagai manusia. Bagi anak-anak muda kita untuk sesekali mendengarkan lagu Iwan Fals yang mendapatkan penghargaan pada malam hari ini. Salah satu dari sekian banyak lagunya yang terkenal yaitu Yang Terlupakan. Dengan potongan syair yang lirihnya sebagai berikut. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskahlah aku lari dari kenyataan ini? Pernahkah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Tentu saja pilihan untuk mengungkapkan perasaan dan kerinduan yang mendalam bisa mengambil bentuk yang beragam. Kedalaman hati selalu diungkapkan secara lirih sebagaimana syair Iwan Fals tadi. Yang penting unsur kehidupan seperti cinta, empati, dan perasaan yang peka pada kondisi di sekitar kita harus menjadi elemen dalam proses pembentukan generasi muda Indonesia yang menjadi tumpuan harapan kita semua. Hal ini dilakukan dengan berbagai kebijakan seperti MBG, makanan bergizi gratis, di mana kami baru balik dari Kendari juga meresmikan salah satu dapur dan sekolah MBG. Lalu juga pembentukan sekolah rakyat di berbagai daerah. Hal ini perlu didukung seluas-luasnya. Hanya dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, serta kualitas manusia, khususnya generasi muda kita, maka Indonesia bisa bergerak lebih cepat, lebih dalam merebut kemajuan di masa mendatang. Sejalan dengan itu, contohnya Kadin Indonesia telah menggulirkan sejumlah quick wins secara gotong royong dengan pemerintah, yaitu makanan bergizi gratis seperti disampaikan tadi, agar kualitas sumber daya manusia Indonesia meningkat, terutama dengan jaminan gizi. Lalu pemeriksaan kesehatan gratis, agar masyarakat dapat menjaga kesehatannya sejak dini. Perbaikan rumah agar layak huni. Pengiriman dan pelindungan pekerja migran, karena para pekerja migran adalah pahlawan devisa yang harus dijaga hak dan martabatnya. Di sini ada Bapak Menteri yang menjadi mitra kerja kami. Dan kedepannya juga dengan Koperasi Merah Putih sebagai wadah gotong royong ekonomi yang bisa memperkuat fondasi usaha rakyat. Perubahan cepat di berbagai bidang, dari geopolitik dan hubungan ekonomi antar bangsa hingga disrupsi fundamental di dunia digital, khususnya yang terkait artificial intelligence. Mereka yang tidak mampu memahami serta mengikuti irama perubahan cepat ini akan tertinggal jauh. Mereka yang sanggup beradaptasi serta bermanfaat atau memanfaatkan perubahan ini akan menjadi pemenang. Di mana jumlah atau proporsi kaum muda dalam piramida kependudukan kita masih sangat besar, Indonesia sebenarnya berada dalam posisi yang sangat baik. Apalagi pemimpin nasional kita juga memahami hal tersebut dengan sangat baik. Karena itulah kita bisa menatap masa depan dengan penuh harapan. Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara yang saya hormati, sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan hadir di malam hari ini.
Untuk penutup, saya ingin membawakan pantun untuk generasi muda. Burung merpati terbang berdua, hinggap sejenak di dahan jati. Generasi muda harapan bangsa, mari berjuang untuk negeri. Dan satu pantun lagi untuk mengangkat spirit kebersamaan kita. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Mari satukan tekad dan hati, membangun Indonesia menjadi pemenang. Maju terus Indonesia, maju terus negeri kita tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Anindya Novian Bagri. Berikan tepuk tangan meriah sekali lagi. Hadirin sekalian, inilah saat yang kita nantikan bersama, yang kita tunggu-tunggu. Kita akan umumkan bersama penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang pemikiran sosial. Pada waktu saya masih kecil ya, jadi di rumah sini itu dulu tinggal di sini adalah adiknya ayah saya, namanya Asrul Sani. Asrul Sani itu adalah penulis, sastrawan juga film director. Karena dia penulis sastra ya, itu kalau pulang ke rumahnya itu suka bawa buku-buku, dan itu adalah buku-buku sastra. Jadi kalau dia bawa pulang tuh cukup banyak gitu. Situ saya mulai baca-baca gitu ya. Kok ini sesuatu yang menarik gitu. Saya ikutlah di dalam yang namanya Sipenmaru pada waktu itu. Nah, saya pilih ekonomi UI itu pilihan pertama, politiknya pilihan kedua. Ternyata saya dapat. Begitu dapat, ya udah. Saya mesti gimana ya kan? Itu kan nggak boleh gagal dong. Jadi yang saya lakukan pada waktu itu adalah bagaimana membuat ilmu ekonomi itu sesuatu yang lekat dengan hidup saya sehari-hari. Kehidupan orang itu ditangkap itu lewat banyak karya sastra. Saya ngelihat gini, dua hal ini sebetulnya adalah sesuatu yang saling melengkapi. Kalau saya ngelihatnya hanya dari segi rasionalitas ekonomi, maka kadang-kadang banyak hal yang saya nggak bisa ngerti. Tapi bahwa perilaku orang yang kadang-kadang tidak serasional yang kita pikir, itu adalah human gitu. Indonesia adalah negara yang porsi ekspor terhadap total PDB-nya tuh kecil. Nah, jadi kalau Amerika atau negara lain itu melambat, dampaknya terhadap Indonesia limited. Jadi saya tetap melihat bahwa dengan kondisi ini mungkin di antara negara di ASEAN, itu ekonomi Indonesia adalah negara ekonomi yang masih relatif cukup tinggi tumbuhnya. Ya, dan ini adalah kesempatan. Saya Khatib Basri, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang pemikiran sosial. Kami undang untuk naik ke atas panggung. Inilah dia Bapak Muhammad Khatib Basri, SE MICDEF PhD. Seorang ekonom yang pemikiran dan karya intelektualnya berperan penting dalam memperkuat fondasi kebijakan fiskal di Indonesia. Tepuk tangan yang boleh sekali lagi hadirin sekalian. Kami langsung mengundang Bapak Anindya Novian Bakri didampingi Ketua DPD RI Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin untuk memberikan penghargaan Ahmad Bakri ke-21 kepada Bapak Muhammad Khatib Basri. Sekali lagi kami turut mengundang kepada Bapak Anindya Novian Bakri didampingi oleh Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin untuk berkenan memberikan penghargaan Ahmad Bakri ke-21 kepada Bapak Muhammad Khatib Basri. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah.
Kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana Bapak Muhammad Khatib Basri menerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 dalam bidang pemikiran sosial. Luar biasa, kami ucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Khatib Basri, SE, MEC, Dev, PhD, bidang pemikiran sosial untuk penghargaan Ahmad Bakri ke-21 tahun 2025. Dan tentunya bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran beliau bisa membawa ekonomi Indonesia lebih maju lagi dan juga dipandang oleh dunia. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Khatib Basri. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anindya Novian Bakri dan juga Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Boleh kembali Baik, ke tempat. kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Terima kasih banyak Bapak Anindya Novian Bakri dan Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Khatib Basri untuk speech-nya. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Ahmad Bakri. Menerima penghargaan ini, saya teringat pada sebuah paradoks. Penghargaan bagi banyak orang adalah tanda bahwa kita telah sampai pada jawaban final. Namun ironisnya, jawaban justru lahir dari ketidaktahuan, dari ruang kosong yang membuat kita gelisah, dari pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah benar-benar selesai. Ketidaktahuan itulah yang menggerakkan kita, yang memaksa kita terus berjalan, mencari, dan barangkali hanya menemukan serpihak jawaban sementara. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kita rayakan malam ini bukanlah sebuah kepastian atas persoalan. Yang kita rayakan adalah kegelisahan yang menolak diam, yang melahirkan pertanyaan baru. Dari pengalaman saya belajar bahwa di balik angka pertumbuhan ekonomi atau defisit anggaran selalu ada wajah manusia. Di balik angka itu ada wajah buruh yang kehilangan pekerjaan, ibu yang berjuang menyiapkan makan malam, anak yang menatap sekolah sebagai jalan menuju masa depan. Disitulah ekonomi kebijakan fiskal bertemu dengan kemanusiaan. Maka pemikiran sosial adalah upaya untuk melihat angka bukan hanya sebagai sebuah statistik, tetapi sebagai sebuah cerita tentang kehidupan. Hari ini saya menerima penghargaan ini dengan rasa syukur, tapi rasa syukur itu bercampur dengan apa yang disebut oleh penyair Hairil Anwar dalam bait puisinya. Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Terima kasih sekali lagi kepada keluarga almarhum Ahmad Bakri atas penghargaan ini. Kepada istri saya Dana Iswara, anak dan keluarga yang selalu mendukung, kepada sahabat-sahabat yang tak pernah lelah berdialog, dan kepada bangsa ini yang selalu memberi alasan untuk terus berpikir dan berbuat. Dan penghargaan ini menjaga agar api itu tak padam. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upaya yang terlihat kecil, bila dijalani dengan hati dan kesabaran, dapat memberi hasil yang berharga. Di tengah dinamika zaman, kita bersyukur masih bisa menyaksikan tokoh-tokoh yang bekerja tanpa banyak sorotan, namun menghadirkan perubahan. Penghargaan ini bukan hanya sekedar apresiasi, tapi penanda bahwa setiap pengabdian dan dedikasi masih punya tempat yang penting di negeri ini. Selamat kepada para penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Semoga pencapaian mereka menjadi pemantik semangat bagi kita semua. Untuk Anda. Namun sebelum kita beranjak ke penghargaan Ahmad Bakri ke-21 berikutnya, kami akan
panggil, mungkin bisa umumkan, kami mohon kepada para tokoh yang terlibat dalam proses penjurian. Mereka secara objektif, independen, menilai para tokoh yang mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri. Boleh mohon izin Ibu Bapak sambil berdiri. Inilah dia penjurian yang dilakukan secara independen. Tepuk tangan yang meriah untuk Rektor Universitas Bakri, Profesor Sofia W. Ali Syahbana. Selamat malam Prof. Selamat malam Prof. Wakil Rektor Universitas Bakri, Bapak M. Tri Andika. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak Andika. Anggota Dewan Juri, Profesor Panut Mulyono, mantan Rektor UGM. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir. Bapak Dr. Laksana Trihandoko, Kepala BRIN. Selamat malam Pak Trihandoko. Di manakah keberadaan Anda Bapak? Tidak hanya sampai di sana saja Andro, tapi kita juga ingin panggil dan kita juga ingin umumkan. Selamat malam Bapak Yose Rizal, Direktur Eksekutif dari CSIS. Selamat malam Bapak. Dan juga Ibu Nong Darul, aktivis perempuan. Sekaligus juga Profesor Dr. Fasli Jalal, akademisi dan birokrat. Selamat malam Bapak. Dan tentunya ada Ibu Yayang Cedur, tokoh perfilman yang juga terlibat dalam penghargaan ini. Tepuk tangan untuk semua Dewan Juri yang terlibat dalam penghargaan Ahmad Bakri ke-21 hadirin sekalian. Selanjutnya kita akan ke bidang penghargaan yang karya-karyanya tentu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam Trimatra Bakri. Karena beliau membaktikan hidup guna kepentingan kemanusiaan dari masa-masa sebelum pandemi, saat pandemi, dan sampai dengan saat ini. Penerima dari penghargaan selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Tapi kalau kita ingat-ingat ya Andro, pada saat itu kan memang informasi yang beredar Bapak Ibu sekalian cukup masif dan kita tuh mudah percaya begitu ya. Karena kan virus dan penyakit tersebut memang cukup baru dan cukup asing untuk kita dengar. Tapi kesimpang siuran tersebut mampu diminimalisir oleh seorang profesor yang dengan konsistennya mengedukasi masyarakat melalui artikel ilmiah serta aktif di forum-forum kesehatan nasional dan bahkan juga internasional demi meningkatkan kesehatan publik bahkan hingga saat ini. Alah, gua gak percaya ada COVID. Baru juga setahunan virusnya nyebar, masa vaksinnya udah jadi? Konspirasi nih. COVID-nya turun, polusinya naik. Sekarang makin susah deh juga. Gara-gara COVID nih jadi gak bisa ibadah berjamaah. Kan lebih aman dari terus kalau ada pandemi lagi gimana? Jadi saya pertama kali menulis di koran itu pada tahun 1981. Saya kan lulus dokter 1980. Jadi 81 saya bertugas di pedalaman Riau. Saya menulis yang pertama kali. Tulisan saya yang pertama kali itu judulnya Insomnia. Kenapa? Karena ibu saya itu insomnia. Jadi ini pengalaman pribadi aja plus pengalaman jadi dokter, itulah saya tulis. Nah, pada waktu pandemi COVID-19 itu saya datang ke Indonesia itu pas pandemi baru-baru bermula. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari teman, dari kerabat, ini gimana nih, ini bagaimana gitu. Kemudian saya jawab satu persatu, tapi saya pikir daripada saya jawab satu persatu, kemudian saya tulislah di media massa supaya jawaban itu bisa lebih banyak orang yang mendapat informasinya. Begitu. Jadi seperti kita ketahui kan COVID ini kan pandemi ya. Tapi pada saat yang sama juga terjadi infodemics ya. Jadi pandemi yang infonya tidak benar gitu. Nah, karena pada waktu awal pandemi orang belum tahu ini virusnya apa, obatnya juga belum ada, kesembuhannya bagaimana. Akhirnya orang membuat berbagai upaya sendiri-sendiri, membuat teori sendiri-sendiri dan itu berkembang lah. Itulah yang membuat jadi masalah dan masalah infodemik itu bukan masalah Indonesia saja, itu masalah dunia. Nah,
Pada waktu COVID, saya tulis praktis hampir semuanya tentang COVID. Tapi kan masalah kesehatan ini masalah kita sehari-hari. Jadi sesudah COVID-nya mereda, tentu saya tetap menulis untuk menjelaskan berbagai aspek yang ada sehari-hari. Dan karena membaca, saya tahu ada hal-hal tertentu yang baik untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi itu yang saya sampaikan terus dari waktu ke waktu. Kalau kita bicara kesehatan, kita seringkali terjebak dengan kalau sudah sakit diobatinya seperti apa. Padahal kesehatan itu harusnya bermula dari orang sehat. Bagaimana menjaga yang sehat itu tetap sehat, itu sangat penting. Tentu saja mengobati yang kandung sudah sakit itu juga penting, tapi yang penting adalah menjaga yang sehat tetap sehat. Saya selalu mengutip kata orang bijak begitu, health is not everything, but without health, everything is nothing. Saya Chandra Yoga Aditama, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang kesehatan. Ya, hadirin sekalian, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang kesehatan, Profesor Chandra Yoga Aditama. Seorang guru besar pulmonologi dan kedokteran respirasi yang berkontribusi besar dalam meningkatkan literasi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi di Indonesia. Kami mengundang Bapak Anindra Ardiansyah Bakri bersama dengan Mendagri Bapak Tito Karnavian untuk memberikan penghargaan Ahmad Bakri ke-21 kepada Profesor Chandra Yoga Aditama yang meraih penghargaan bidang kesehatan. Kami mohon berkenan kepada Bapak Ardi Bakri didamping oleh Bapak Tito Karnavian untuk dapat memberikan penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang kesehatan kepada Profesor Chandra Yoga Aditama. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, guru besar pulmonologi dan kedokteran respirasi yang berkontribusi besar dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat pada masa pandemi dan juga pasca pandemi COVID-19. Ya, Prof. Chandra juga kemudian membantu kita semua untuk mencerahkan publik bagaimana kemudian kesimpang siuran informasi pada saat pandemi kemarin dan juga pasca pandemi COVID-19. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada pemenang penghargaan Ahmad Bakri bidang kesehatan, Profesor Chandra Yoga Aditama. Kami persilakan kepada Bapak Anindra Ardiansyah Bakri dan juga Bapak Tito Karnavian bisa kembali. Dan kami persilahkan kepada Profesor Chandra Yoga Aditama untuk memberikan speech-nya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Ibu Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para hadirin yang saya hormati dan utamanya keluarga besar almarhum Ahmad Bakri. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada keluarga almarhum Ahmad Bakri yang sudah menggelar acara penghargaan Ahmad Bakri yang kita dengar sudah berlangsung selama 21 kali ini. Saya kira ini merupakan perwujudan nyata dari Trimatra Bakri, karena keindonesiaan ini dari dan untuk Indonesia, kebersamaan karena kita lihat ini berbagai aspek seni, budaya, ilmu, dan sebagainya menjadi satu, dan kemanfaatan karena jelas bermanfaat bagi bangsa, bagi negara, bukan hanya bagi penerima penghargaan Ahmad Bakri ini. Ibu Bapak yang saya hormati, karena saya dari bidang kesehatan, perkenankan saya menyampaikan 3 hal saja yang tentang kesehatan ini. Yang pertama saya sampaikan, kita juga semua sudah tahu tentunya, bahwa kesehatan itu pengertiannya luas. Kalau kita pakai definisi WHO mengatakan kesehatan itu adalah kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan bukan hanya tidak sakit dan bukan hanya mengalami gangguan kesehatan. Jadi artinya kesehatan ini bukan semata-mata tugas dari petugas kesehatan, dokter atau perawat, adalah tugas kita semua untuk menjaga kesehatan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini agak teknis sedikit, ada 4 pilar sebenarnya dalam menjaga kesehatan, yaitu promotif, di mana kita menjaga supaya hidup tetap sehat, kemudian preventif, mencegah supaya tidak sakit. Mencegah supaya tidak sakit itu bukan hanya pakai vaksin, tapi hidup sehat itu mencegah untuk tidak sakit juga. Dan yang ketiga kuratif, yang kalau sudah sakit memang harus diobati. Dan yang keempat rehabilitatif. Keempat pilar ini harus berjalan bersama-sama.
Marilah kita beri prioritas penting pada kesehatan kita, dan saya mau mengulangi apa yang bagian terakhir dari VT barusan. Even though health is not everything, but certainly without health, everything is nothing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Chandra Yoga Aditama. Kami PT Energi Mega Persada mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 tahun ini. Sebagai perusahaan energi nasional, kami percaya bahwa kemajuan bangsa membutuhkan kekuatan kolaboratif dari karya para pemikir, ilmuwan, dan seniman. Karena itulah, kami merasa terhormat menjadi bagian dari acara yang penuh inspirasi ini, sebuah tradisi apresiasi untuk menghargai kontribusi terbaik anak negeri. Semoga semangat dedikasi yang ditunjukkan oleh para penerima penghargaan dapat menjadi energi baru untuk membuat Indonesia yang lebih maju. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, kemeriahan penghargaan Ahmad Bakri ke-21 akan terus kami sajikan. Sekarang kita akan masuk ke bidang berikutnya, yakni bidang sains dan teknologi. Nah, kalau ngomong-ngomong soal sains dan teknologi, Andro dan juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat-ingat lagi begitu ya, dulu mungkin pada saat masih kecil ya, kayaknya untuk mendapatkan informasi itu kan lumayan sulit ya, apalagi zaman-zaman Andro ya. Sulit sekali. Karena kan media yang digunakan kan memang terbatas, belum lagi kemudian juga digunakan untuk mendapatkan informasi belum semasif saat ini gitu ya, dan juga koneksi internet pada saat itu kan memang memudahkan kita mendapatkan informasi kan belum secanggih sekarang. Ini ada hubungannya dengan penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 di bidang sains dan teknologi kali ini. Beliau merupakan sosok yang mempelajari secara sistematis tentang dunia alam melalui observasi dan eksperimen. Sosoknya sangat berpengaruh untuk menyatukan seluruh Nusantara melalui koneksi digital. Ini kisah tentang seorang anak yang bermimpi menjangkau langit dengan tangannya. Dulu, ada seorang anak kecil yang sangat suka dengan pesawat terbang. Setiap kali ayahnya mengajaknya naik pesawat, matanya selalu berbinar. Dari balik jendela, ia bertanya, "Yah, apa yang ada di atas langit?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Bintang, satelit, dan mungkin mimpi-mimpi." Sejak itu, ia bermimpi suatu hari bisa mengirim sesuatu ke sana. Bukan burung, bukan layang-layang, tapi sesuatu yang bisa menyambungkan manusia dari atas langit. Saat ia tumbuh besar, ia pergi jauh ke negeri Paman Sam. Belajar tentang roket dan bintang, tentang orbit dan antena. Tapi hatinya tetap tinggal di rumah. Ia rindu negerinya. Maka ia pulang dan membangun sebuah perusahaan kecil dengan mimpi yang sangat besar. Ia berhasil meluncurkan satelit pertamanya, yaitu Garuda 1. Lalu, saat tiba-tiba gempa besar mengguncang salah satu pulau di negerinya, yaitu Banda Aceh, yang melumpuhkan akses komunikasi, dari atas langit
sinyal satelitnya turun perlahan menjadi jembatan yang menyelamatkan banyak nyawa. Ia terus bermimpi lebih tinggi hingga lahirlah satelit Nusantara 1 dan kemudian Nusantara 3, satelit yang 3 kali lebih kuat dari 9 satelit lainnya. Tapi kamu tahu nak, mimpinya belum selesai. Ia ingin suatu hari Indonesia punya stasiun luar angkasa sendiri. Tempat anak-anak seperti kamu bisa bercita-cita sampai ke bintang. Wah, keren sekali ya, Ma. Tapi siapa ya anak itu? Itulah mimpi saya, bahwa suatu hari Indonesia akan memiliki stasiun luar angkasanya sendiri. Saya Adi Rahman Adiwoso, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang sains dan teknologi. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kami hadirkan untuk Anda inilah dia penerima penghargaan Ahmad Bakri bidang sains dan teknologi Bapak Adi Rahman Adiwoso yang diwakili oleh adik dari Bapak Adi Rahman yaitu Bapak Adi Kelana Adiwoso karena yang bersangkutan berhalangan hadir. Bapak Adi Rahman Adiwoso merupakan pelopor teknologi satelit nasional yang menghubungkan masyarakat hingga pelosok Indonesia melalui akses komunikasi digital. Tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian. Kami langsung mengundang kepada Bapak Adhika Aryastana Bakri bersama dengan Menteri P2MI Bapak Abdul Karding untuk bisa memberikan penghargaan Ahmad Bakri ke-21 kepada Bapak Adi Kelana Adiwoso yang mewakili Bapak Adi Rahman Adiwoso bidang sains dan teknologi. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung Bapak Adhika Bakri beserta dengan Bapak Abdul Karding. Canggih sekali tadi kita disuguhkan kombinasi antara animasi pelopor teknologi satelit nasional yang menghubungkan masyarakat hingga pelosok Indonesia melalui akses komunikasi digital. Dari visual tadi sangat mudah kita cerna ya Maria. Sangat indah, sangat mudah dan juga dinikmati oleh segala usia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Adi Rahman Adiwoso yang berhadir malam hari ini dan diwakilkan oleh adik dari beliau. Kami berkenan untuk mengabadikan terlebih dahulu momen kita pada malam hari ini. Karena kalau dilihat tadi memang teknologi satelit nasional ini kan sungguh luar biasa ya Andro ya. Dan salah satu pelopornya adalah beliau. Menginspirasi, memotivasi kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Adhika Aryastana Bakri dan juga Bapak Abdul Karding. Kami mohon untuk kembali ke tempat duduknya. Bapak Menteri dan juga Bapak Adhika Aryastana Bakri. Ya walaupun Bapak Adi Rahman berhalangan hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian kita akan bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Saya berterima kasih atas penghargaan Ahmad Bakri ke-21 untuk bidang sains dan teknologi. Ini suatu kehormatan besar bagi saya dan semoga ini menjadi contoh bagi generasi yang akan datang untuk bisa berprestasi lebih baik lagi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Bakri atas penghargaan ini. Setiap pencapaian besar lahir dari nilai yang kuat dan konsisten. Dalam ajang ini kita memberi penghargaan tertinggi kepada mereka yang telah menghadirkan perubahan melalui karya dan pemikiran. Nilai keindonesiaan, kemanfaatan, dan kebersamaan menjadi dasar penting dalam setiap tindakan. Selamat kepada para penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Teruslah menjadi inspirasi yang nyata bagi Indonesia.
Bapak Ibu sekalian gitu ya. Andro juga tentunya ingat betul nih ya. Harus. Isi Trimatra Bakri. Sambil kita ingat-ingat, harus hafal. Nah. Sambil melihat teksnya, keindonesiaan, kemanfaatan dan kebersamaan, betul ya Nah, Bapak Ibu tepat sekali ya, begitu Pak Ical. Karena salah satu nilai keindonesiaannya tentunya bisa langsung kita lihat bersama Bapak Ibu sekalian dengan semua yang hadir malam hari ini tentunya menggunakan pakaian berunsur Nusantara. Seperti juga kami berdua yang menggunakan unsur Nusantara malam hari ini. Boleh tepuk tangan yang untuk kita semua hadirin sekalian. Wujud lainnya dari nilai keindonesiaan yang wajib kita miliki sebagai warga negara adalah harus mencintai seni dan budayanya. Tentunya sesuai dengan penerima penghargaan Ahmad Bakri bidang seni dan budaya kali ini yang begitu mencintai bangsa yang dituangkan melalui lirik dan nada-nada. Waduh, ini beliau adalah sosok yang konsisten dalam berkarya tanpa kehilangan tentunya akar pada realitas sosial dan budaya lokal. Dengan prestasi yang mencakup puluhan album legendaris dan lagu-lagu yang menjadi catatan sejarah rakyat, ia menjadi salah satu musisi paling berpengaruh dalam perjalanan dan perjuangan bangsa. Dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Susah-susah mudah kau ku dekati, ku cari engkau lari, ku diamkan diri. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Aku perlu kamu, sungguh perlu kamu. Dalam pohon kehidupan, sirami dengan sayang. Tanam masa depan, benalu kita benalu kita bersihkan. Aku rela kita menerimamu bila ternyata kau menjual, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Saya Iwan Fals, penerima penghargaan Ahmad Bakri yang ke-21 bidang seni dan budaya. Ini dia hadirin sekalian, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang seni dan budaya, Bapak Virgiawan Listanto atau yang biasa kita kenal dengan Iwan Fals yang akan dibagikan oleh Ibu Indri Farhini dari Tiga Rambu. Manajemen Bapak Iwan Fals di mana beliau berhalangan hadir untuk malam hari ini karena sedang ada konser di luar kota. Maestro legendaris yang mengubah lirik dan musik sebagai cermin suara hati publik. Karya-karyanya yang tentunya monumental, memotret realitas sosial masyarakat dan menginspirasi lintas generasi. Langsung kami mengundang Bapak Harlin Raharjo dan juga Bapak Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri untuk bisa memberikan penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang seni dan budaya kepada Iwan Fals. Tepuk tangannya mana dong, boleh hadirin sekalian. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Siapa yang gak tahu lagu beliau gitu kan Andre ya. Lagunya sampai sekarang lagunya abadi. Masih ingat semua generasi hafal ya Maria. Betul, lintas generasi begitu ya. Kalau kita senggol sudah Iwan Fals pasti aku suka kamu. Wah itu kan, baru satu lagu itu ya.
sekali kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Indri Farini yang mewakili Bapak Virgiawan Listanto atau yang selama ini legenda musik tanah air yang kita kenal dengan Iwan Fals. Maestro legendaris yang mengubah lirik dan musik sebagai cermin suara hati publik. Dan tentunya dapat memotret realitas sosial yang tentunya menggambarkan perjalanan bangsa ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Harlin Raharjo dan juga Bapak Anies Mata. Kami persilakan Terima kasih Bapak banyak untuk Bapak, kembali kami ke tempat persilakan duduk. untuk dapat kembali ke tempat. Dan tentunya kami persilahkan kepada Ibu Indri yang mewakili Bapak Iwan Fals untuk dapat menyampaikan speech-nya malam hari ini. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang seni dan budaya yang dianugerahkan kepada Pak Iwan Fals. Mohon maaf, malam ini Pak Iwan Fals tidak dapat hadir bersama kita semua di sini. Apresiasi kami setinggi-tingginya kepada penggagas serta semua yang terlibat dalam penyelenggaraan penghargaan ini sejak tahun pertama hingga tahun ini dengan segala kontribusinya. Semoga seni dan budaya senantiasa menjadi nafas yang melegakan bagi kita dalam berkehidupan. Semoga juga penghargaan ini menjadi inspirasi dan melahirkan kebaikan-kebaikan untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Indri Farini yang mewakili Bapak Iwan Fals hadir malam hari ini di penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Sangat luar biasa penghargaan seni dan budaya. Maria, ini sepertinya semua penghargaan sudah kita berikan? Sebelum dong, tadi sudah ada 4 penerima penghargaan, masih ada satu lagi ya Andro? Satu lagi, ini adalah penghargaan khusus atau Lifetime Achievement yang akan diberikan malam hari ini. Penghargaan khusus atau Lifetime Achievement di penghargaan Ahmad Bakri ke-21 ini didedikasikan untuk seorang perempuan hebat, perempuan tangguh, perempuan keren pokoknya ya. Dan beliau ini merupakan pelopor kajian gender dan advokasi hak asasi perempuan di Indonesia yang sepanjang hidupnya menunjukkan integritas tanpa kompromi dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Profesor Saparina Sadli, namanya lekat dengan kisah perjuangan perempuan di Indonesia. Sejak dulu, ia percaya bahwa perempuan memiliki peran besar bukan hanya di rumah, namun di setiap bidang kehidupan. Sepanjang hidupnya, ia meneliti, menulis, dan membangun gagasan yang membuka jalan bagi perempuan di Indonesia menuju kesetaraan. Tidak hanya melalui pemikiran, ia juga ikut turun tangan, andil dalam perjuangan. Perempuan yang sering disapa Prof. Sap ini mendengarkan, mendampingi, dan mendorong adanya perubahan. Usianya kian bertambah, tapi semangat juangnya tak pernah berkurang. Profesor Saparinah mengajarkan kita bahwa membela hak perempuan bukanlah sebuah pilihan, melainkan panggilan kuat dalam jiwa yang tak dapat diabaikan. Saya Saparinah Sadli, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang penghargaan khusus. Inilah dia penerima Lifetime Achievement atau penghargaan khusus Ahmad Bakri ke-21, Ibu Saparina Sadli yang diwakilkan oleh Bapak Iwan Budiarto Nuryadin dan Ibu Rahbayati selaku keponakan dari Ibu Saparina Sadli. Seorang pejuang HAM dan gender, Ketua Komnas Perempuan pertama dan memiliki dedikasi dalam memperjuangkan kesetaraan serta martabat
perempuan. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Dan kita tahu betul sosok yang luar biasa beliau, maka dari itu kami turut mengundang Ibu Arifah Hoiri Fauzi untuk dapat naik ke atas panggung memberikan penghargaan Ahmad Bakri yang akan diwakilkan oleh Bapak Iwan Budiarto Nuryadin dan Ibu Rahbayati selaku keponakan dari Ibu Saparina Sadli. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan berkenan memberikan penghargaan kepada pemenang penghargaan khusus kita malam hari ini, Andro. Kami Lifetime mengundang Achievement. luar biasa, terima kasih banyak kepada Ibu Nadia Hendrayanto dan juga Ibu Arifatul Hoiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan penghargaan khusus Lifetime Achievement Profesor Dr. Saparina Sadli. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Beliau memang salah satu pejuang gitu ya, kesetaraan gender, salah satu pelopor dalam hal kesetaraan dan martabat perempuan, panutan kami semua bagi seorang wanita ya. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dia meriah kepada pemenang penghargaan khusus kita Lifetime Achievement di penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Kami persilakan kepada Ibu Nadia Hendrayanto dan juga Ibu Arifatul Hoiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak Ibu. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kami persilahkan kepada Ibu Rahmayati untuk kembali ke tempat dan kepada Bapak Iwan Budiarto Nuryadi untuk dapat memberikan speech-nya malam hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Iwan Nuryadin mewakili Profesor Dr. Saparina Sadli untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan dan penghargaan yang luar biasa ini. Beliau juga menyampaikan salam dan permohonan maaf tidak dapat hadir secara langsung pada malam ini. Beliau baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-99 pada tanggal 24 Agustus yang lalu. Saya mewakili Profesor Dr. Saparina Sadli ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar almarhum Ahmad Bakri, Dewan Juri, Kelompok Usaha Bakri, FIFA Group, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penghargaan ini. Terima kasih telah terus mendorong semangat intelektual, budaya, dan pengabdian melalui penghargaan ini. Akhir kata, saya mohon doa agar Profesional Saparina Sadli bisa terus berkarya, menjaga amanah ini, dan memberikan manfaat yang lebih luas di masa yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Iwan Budiarto dari Ibu Rahmayati untuk dapat kembali ke tempat semula. Luar biasa Lifetime Achievement dengan usia 99 tahun masih terus produktif menginspirasi kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian untuk seluruh penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 malam hari ini. Jasa mereka sangat luar biasa, tentunya dapat kita rasakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan yang pasti hadirin dan juga pemirsa bukan hanya berjasa bagi rakyat Indonesia, tetapi mereka juga sudah mengharumkan nama bangsa dan negara, menunjukkan kalau Indonesia memiliki orang-orang yang layak diperhitungkan di mata dunia. Betul sekali Andro, dan sesaat lagi Bapak Ibu sekalian kami akan mengajak Anda semua untuk bernostalgia melalui sebuah lagu. Kita akan menyaksikan penampilan seorang yang juga sempat menerima penghargaan Ahmad Bakri pada tahun 2017. Kalau kita ingat-ingat, beliau pada saat itu menerima di bidang kebudayaan populer alternatif, Andro. Ini lagu yang akan dinyanyikan akan mengajak kita merenung, mengenang jasa para penerima penghargaan Ahmad Bakri yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, yang sudah wafat, sekaligus memberikan semangat untuk menjalani hidup dengan ketulusan cinta. Langsung saja ini dia penampilan dari Ebit Ki Ade, Adera, dan Segara dengan Elegi Esok Pagi.
Sungguh luar biasa Andro. Dan tentunya dengan diberikannya penghargaan dalam bidang pemikiran sosial, kesehatan, sains dan teknologi, seni dan budaya, serta penghargaan khusus tadi. Tentunya mengakhiri sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini di penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Semoga bisa semakin menginspirasi, berkontribusi nyata dalam kemajuan pemikiran, keilmuan, dan kebudayaan di Indonesia. Betul sekali Andro, kalau begitu waktunya kami berdua pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih kami aturkan kepada seluruh tamu undangan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Tepuk tangan boleh. Dan tetap setia hingga akhir acara. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Sepenuh hati bersinergi untuk negeri, memberikan manfaat dan yang terbaik, melangkah bersama untuk Indonesia maju. Penghargaan Ahmad Bakri untuk anak negeri, sebuah bentuk apresiasi, memberikan motivasi untuk semua anak negeri yang berprestasi dengan pencapaian di masing bidangnya, berkontribusi bersinergi untuk memajukan negeri. Bersama penghargaan Ahmad Bakri, memberikan apresiasi, terus bersinergi memajukan negeri. Keindonesiaan, kemanfaatan